ini aku mau menunjukkan tutorial registrasi di aplikasi Bibit dan cara memilih reksadana untuk kita beli di aplikasi itu. Teman-teman yang belum paham tentang investasi di reksadana, silahkan nonton video aku yang ini dulu ya. Di sini aku jelaskan detail seperti apa sih investasi reksadana itu, termasuk apa saja plus minusnya. Aplikasi Bibit ini semacam marketplace ya, seperti Tokopedia, Shopee, cuma jualannya adalah reksadana. Nah, ini gampang banget ya buat kamu-kamu yang masih pemula dalam hal investasi reksadana. Keunggulannya aplikasi Bibit ini apa aja sih? Aplikasi Bibit sudah ada izin resmi dari OJK, dan di aplikasi ini ada layanan namanya Robo Advisor yang memberikan rekomendasi kepada kita. Jadi nanti kita isi semacam kuesioner ya, dan berdasarkan isian kita itu, Robo Advisor dapat memberikan rekomendasi reksadana apa yang cocok untuk kita. Di aplikasi Bibit ada layanan support 24 jam ya. Keunggulan lainnya, biaya komisi Rp0, dan kita dapat melakukan investasi mulai dari Rp100.000. Untuk investasi reksadana, tidak dikenakan pajak ya. Kita bisa melakukan pembayaran lewat GoPay, link aja, atau virtual account. Kita bisa mencairkan investasi kita kapan aja, tapi nanti ada masa proses beberapa hari ya. Tapi berdasarkan review aku, ada beberapa kelemahan ya untuk aplikasi ini. Pertama, ada beberapa reksadana yang tidak dijual di Bibit, tapi dijual di marketplace yang lain. Kelemahan lainnya tidak khusus untuk aplikasi Bibit ya, tapi untuk reksadana pada umumnya tidak dijamin oleh LPS ya, tidak dijamin pemerintah, tidak seperti tabungan di bank. Selain itu, nilainya bisa naik turun. Nilai investasi reksadana kita disebut dengan NAB atau nilai aktiva bersih. Nilai ini dihitung setiap hari ya, jadi setiap hari nilainya bisa berubah-ubah. NAB ini diperoleh dari hasil pengelolaan dana oleh manajer investasi yang menerbitkan reksadana tersebut. Caranya gampang, kamu tinggal download aplikasi Bibit di App Store atau Play Store, kemudian kamu bisa registrasi dan verifikasi via email. Siapin aja data-data kamu, nomor rekening bank, dan KTP. Sebelum kita ke tutorialnya, aku mau mengingatkan, bila bermanfaat silakan like dan share ke teman-teman kamu, silakan di subscribe ya, dan untuk pertanyaan-pertanyaan silakan tulis aja di kolom komentar. Sesudah kamu download, langsung registrasi aja, isi tanggal lahir, kemudian ada untuk pendapatan juga, di sini ada ya, dan total kekayaan. Isi aja semuanya, harus jujur ya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan untuk menilai profil risiko kamu ya. Data ini akan dipakai oleh Robo Advisor untuk membuat rekomendasi. Ini juga ada beberapa data yang harus kamu isi. Kemudian siapkan KTP, foto KTP, dan foto kamu bersama KTP seperti di contoh ini ya. Dan setelah selesai, kamu bisa pilih cara verifikasi. Aku di sini memilih verifikasi melalui email. Setelah diverifikasi, nanti kamu bisa lihat profil risiko kamu seperti di sini contohnya ya. Aku profilnya moderat. Dan ini rekomendasi Robo Advisor untuk aku. Aku disarankan untuk membeli dana pensiun, ada pasar uang, obligasi, dan saham sesuai dengan jumlah yang diberikan. Oke, sekarang aku mau tutorial cara memilih reksadana. Ini aku pakai laptop ya biar lebih jelas. Oke, waktu login kita diminta memasukkan nomor HP dan nanti Bibit akan mengirim kode verifikasi ke HP kamu. Tinggal input aja. Jadi aman ya, walaupun tidak menggunakan HP. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini kamu bisa mulai belajar dulu ya. Tuh, klik aja di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita bisa belajar dulu apa itu reksadana. Sudah pernah aku jelaskan di video aku sebelumnya ya. Kamu cek aja dulu videoku. Dan ini ada keunggulan-keunggulan Bibit. Terus ada kuis juga, jadi kamu sebaiknya isi kuis dulu ya. Tujuannya adalah supaya Bibit memahami sampai mana pengetahuan kamu mengenai reksadana. Nanti kalau ada yang kurang dikasih tahu kok sama Bibitnya ya. Ini aku coba jawab beberapa pertanyaan. Nanti dia akan memberikan jawaban dan komentar atas jawaban kita. Kalau memang kurang cocok, nanti dia akan memberikan masukan. Simpel kan? Kembali ke tampilan awal. Oke, di sini kita akan lihat-lihat yang lain. Tadi kan kita udah belajar itu ya tentang apa itu reksadana. Terus ini ada kuis lagi, ini tentang pengetahuan investasi. Silakan isi aja sendiri ya. Dan ini untuk tab portfolio aku masih kosong karena aku belum beli apa-apa ya. Transaksi dan histori juga masih kosong. Dan ini profil, nanti nampak seperti ini profilnya. Terus ada kode referral.
Oke, ini kamu ganti aja kode referralnya. Ini bisa kamu manfaatkan untuk kamu share ke teman-teman kamu. Untuk setiap teman yang daftar, nanti akan memberikan kamu cashback senilai Rp25.000. Lumayan kan? Oke, nanti buat teman-teman yang mau daftar, pakai referral aku ya, Lolita INC. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita lihat ada cara pembelian. Klik aja cara pembelian. Di situ ada langkah-langkah yang harus ditempuh kalau kamu mau membeli reksadana. Ini simple banget, ikutin aja step-stepnya ya. Kemudian ada lagi step-step cara penjualan. Jelas banget tuh di sini. Oke, sekarang kita ngeliat cara kerja robo. Seperti apa cara kerja robo? Baca aja sendiri ya. Nah, ini ada keunggulan bibit juga tadi udah aku sampaikan ya. Oke, balik ke robo advisor aku tadi yang menyarankan untuk membeli dana pensiun. Terdiri dari pasar uang, obligasi, dan saham. Kita coba beli yuk. Nah, ini dia dana pensiun yang disarankan oleh robo advisor buat aku. Ini contoh simulasinya ya. Kalau aku invest di awal sebesar Rp100.000, kemudian setiap bulan aku beli reksadana Rp1.000.000. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan antara investasi di bibit dan di deposito biasa. Ini kalau 10 tahun ya bedanya seperti ini. Kemudian kalau 20 tahun tuh semakin jauh perbedaan antara investasi di bibit dan investasi di deposito biasa. Kemudian semakin lama kita menabung di reksadana akan semakin besar pula perbedaan return yang kita peroleh dari reksadana dan dari deposito biasa. Nih banyak kan bedanya? Sekarang aku mau beli rekomendasi robo tadi ya. Oke, kalau aku klik di situ tadi akan muncul seperti ini, pilihan mau beli berapa. Ini aku klik 500.000 beli. Tunggu dulu. Nah, muncul seperti ini ya untuk konfirmasi. Ini adalah jumlah investasinya untuk pasar uang, untuk obligasi, dan untuk saham. Tuh disebutkan produknya apa. Totalnya 500.000. Kemudian kita harus menyetujui dulu nih prospektusnya. Kalau kita klik di situ ya ada prospektus dari masing-masing investasi reksadana tadi. Kita contohnya buka satu ya. Berikut prospektus Manulife Dana Kas, isinya apa aja? Ada keterangan mengenai manajer investasi, kemudian tujuan investasinya, perpajakan, semuanya lengkap ya, ada 80-an halaman. Nah, itu kita klik setuju, oke. Kemudian ini adalah pilihan pembayaran, bisa pakai GoPay, link aja, virtual account, atau transfer manual. Tinggal kamu pilih mau yang mana, aku pilih virtual account, kemudian pilih banknya. Udah deh langsung bayar, klik, oke. Kemudian ini ada order detailnya, kamu cek lagi ya benar nggak semuanya sebelum kamu membayar. Di order detail ada cara transfer juga, lengkap semuanya dikasih tahu. Kamu juga bisa beli reksadana tanpa mengikuti rekomendasi dari robo, kan kita sendiri yang tahu ya apa yang kita butuhkan. Ini adalah daftar reksadana pasar uang yang bisa kita pilih ya. Kamu bisa filter sesuai beberapa kategori. Kategori pertama itu total AUM, Asset Under Management, atau total aset yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi semakin besar tentunya manajer investasinya semakin bonafit ya. Kemudian bisa juga dari return. Return itu adalah tingkat pengembalian kalau seperti deposito yang ada di layar TV di bank itu. Berdasarkan hasil return atau bunganya ya, ini aku pilih yang paling awal adalah Sukorinvest Syariah Money Market. Ini syariah ya. Berurutan ya, ini mulai dari Sukorinvest Syariah Money Market, ke bawah ada Sukorinvest Money Market biasa, Manulife, BNI, Dana Reksa, berurut mulai dari yang returnnya paling tinggi. Aku mau pilih Sukorinvest Syariah Money Market ya. Klik aja langsung di situ, nanti akan kebuka seperti ini. Nah, ini adalah grafik tingkat pengembaliannya. Lumayan ya, stabil naiknya ya. Kemudian yang di bagian atas itu adalah nilai aktiva bersih atau NAB. Tadi udah aku jelasin ya. Jadi nilai ini berubah setiap hari. Kamu bisa cek di bibit juga. Nah, di sini juga terlihat data-datanya. Ini ada tingkat pengembaliannya. Kemudian ada total aset yang dikelola. Ada mesin waktu reksadana, ini juga simulasi. Terus ada nama bank kustodiannya, BCA. Aku pilih yang ini kebetulan karena banknya sama dengan bank yang aku pakai buat rekening investasi aku ya. Ini ada mesin waktu reksadana ya, sama seperti simulasi tadi. Kita bisa cek berapa yang kita peroleh setelah kita investasi.
Dan ini adalah jenis instrumen yang ditanamkan untuk reksadana tersebut. Apa namanya? Sukuk dan deposito ya kalau di situ. Ini daftar produknya. Terus kita cek fun fact sheet ya. Fun fact sheet ini apa? Yuk kita buka yuk. Fun fact sheet ini semacam summary-nya prospektus ya, hanya 1 halaman. Jadi kita nggak usah baca prospektus yang panjang banget, heboh 80-an halaman itu. Tapi kalau kamu mau ya silakan. Dan di fun fact sheet ini ada ringkasan ya, data-data mengenai reksadananya. Di sisi kiri itu ada data-data. Kemudian sisi kanan ada tujuan investasi, ada penjelasan tentang manajer investasi. Ada kebijakan investasi, kemudian ada jenis-jenis alokasinya kemana aja. Di sini kamu bisa cek, bener nggak ini syariah? Kan ada ya tertulis di situ, di instrumen apa aja dia ditanamkan reksadananya. Lalu kamu juga bisa lihat kinerja dari syariah money market ini. Ini ada tabelnya ya, mulai dari 1 bulan sampai dengan saat pertama dia diterbitkan. Dari sini terlihat Sukor Invest syariah money market itu sekitar 7% setahun. Bagus ya dibandingkan deposito. Nah, di bawahnya ada tabel-tabel nih. Ini juga harus kamu perhatiin ya, tabel-tabelnya. Di tabel yang kanan terlihat trennya memang naik terus ya, tapi tabel yang kiri yang ada batang-batang biru itu, kan kalau kita perhatiin tinggi batangnya menurun ya, jadi ada kecenderungan bakal menurun ini returnnya sedikit mungkin ya. Sekarang kita coba beli ya. Untuk Sukor Invest Syariah Money Market Fund sejumlah Rp500.000. Sama seperti tadi. Langsung klik aja setuju, bayar sekarang. Ini ada pilihan pembayarannya apa aja, kita pilih, terus pilih banknya deh kalau kamu pilih virtual account. Oke, ini order detailnya, kita dikasih waktu hanya 24 jam ya untuk bayar reksadana ini. Lebih dari itu hangus, kamu harus mulai dari awal lagi. Mudah bukan cara pembeliannya? Yuk kita coba praktekin yuk dari sekarang, jangan sampai kita ketinggalan kereta untuk investasi reksadana. Karena semakin cepat kita mulai, return yang kita peroleh nanti akan semakin besar. Terima kasih teman-teman, see you!